Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tuhramus salatu allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqatin. Faslun pasal tuhramu diharamkan. Apa as-salatu? Salat allati laisa laha sababun mutaqaddimun, yang tidak memiliki sebab mutaqaddim, wala muqarinun, dan tidak memiliki sebab muqarin, fi khamsati awqatin, di 5 waktu. Cepetan enggak? Tuhramu diharamkan. Apa as-salatu? Salat allati laisa laha sababun, ya allati laisa laha sababun mutaqaddimun, yang tidak memiliki sebab mutaqaddim, wala muqarinun, dan tidak memiliki sebab muqarin, fi khamsati awqatin, di 5 waktu. Yang pertama, inda tulu'is syamsi, ketika terbitnya matahari, hatta tartafi'a, sehingga meninggi, hatta tartafi'a, sehingga matahari meninggi, qadra ramhin, kira-kira 1 tombak. Meninggi, jadi matahari meninggi kira-kira tingginya 1 tombak. Ramhin. Yang kedua, wa indal istiwa'i, dan ketika istiwa. Nah, bahasa-bahasa istiwa, muqarin, mutaqaddim, nah itu sudah dibahas sebelumnya. Makanya kalau nggak paham sebelumnya, ya akan kesulitan memahami yang sekarang. Wa indal istiwa fi ghairi yaumil jum'ati, bukan di hari Jumat atau selain di hari Jumat. Wa indal istiwa'i, dan ketika istiwa, fi ghairi yaumil jum'ati, selain di hari Jumat. Berarti kalau selain hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu termasuk kepada waktu yang haram. Hatta tazula, sehingga matahari tergelincir. Hatta tazula, sehingga matahari tergelincir. Kemudian yang ketiga, wa indal isfirari, ketika matahari menguning. Isfirar, ketika matahari menguning, hatta tagruba, sampai matahari terbenam. Kemudian berikutnya, wa ba'da salati subhi, dan setelah salat subuh. Setelah salat subuh, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Sampai tatlu'a, terbit, apa asyamsu, matahari, sampai matahari terbit. Setelah salat subuh sampai matahari terbit.
Kemudian wa ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asar, hatta tagruba, sampai matahari terbenam. Setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Itulah 5 waktu. Diharamkan di 5 waktu tersebut melaksanakan sholat. Sholat apa saja? Tentu tidak semua sholat. Baik, lihat kitabnya. Tuhramus sholat, diharamkan sholat. Allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarin, yang tidak memiliki sebab mutaqaddim dan tidak memiliki sebab muqarin. Mengulang pembahasan yang lalu. Salat sunnah ada berapa? 1. Sunnah muakkad, sunnah yang terikat dengan waktu, ada waktunya, kayak rawatib, qobliyah dan ba'diyah, muakkad. Salat duha, salat witir, ada waktunya. Kemudian yang kedua, salat yang memiliki sebab, dzu sababin, yang memiliki sebab. Nah, salat dzu sababin yang memiliki sebab ini terbagi 3. Yang pertama mutaqaddim, yang kedua muqarin, yang ketiga mutaakhir. Terus kalau mutaqaddim, apa mutaqaddim? Sebabnya duluan. Jadi ada sebab baru ada sholat. Jadi sebabnya dulu baru ada sholat. Bisa dikasih contoh? Ada sebab dulu kemudian baru sholat. Apa contohnya? Sholat sunnah wudhu dulu, itu yang menjadi sebab. Nah, setelah wudhu baru ada sholat. Kemudian yang kedua muqarin, sebabnya berbarengan, sebab dengan sholatnya berbarengan. Seperti sholat sunnah tahiyat masjid. Sholat sunnah tahiyat masjid, masuk masjid dengan sholat, itu masuk masjid menjadi sebab, kemudian dengan sholatnya itu berbarengan. Jadi bukan karena masuk masjid kemudian sholat, karena kalau sudah duduk itu kan nggak boleh sholat. Jadi yang namanya sholat sunnah tahiyat masjid itu adalah diawali ketika dia masuk masjid, kemudian diakhiri dengan ketika dia sudah duduk. Kalau sudah duduk itu dia nggak bisa lagi sholat sunnah tahiyat masjid. Nah, jadi sholat sunnah tahiyat masjid termasuk kepada dzu sababin muqarinin. Itu sholat yang memiliki sebab yang muqarin. Kemudian yang ketiga apa? Sebab apa? Mutaakhir. Sebab mutaakhir. Sholat dulu kemudian baru ada sebab. Sholat dulu baru ada sebab. Seperti sholat apa? Sholat safar. Seperti sholat safar. Sholat dulu baru setelah itu safar, berangkat pergi. Itu. Atau sholat apa lagi? Kudum. Kalau kudum apa? Kudum. Sholat kudum. Ya, kalau tadi sholat safar, lawannya sholat kudum. Datang dulu baru ada sholat. Apa itu namanya? Datang dulu. Kalau itu datang dari bepergian. Kalau safar kan bepergian. Kalau kudum tiba lagi tuh di tempatnya, di rumahnya. Datang dulu kemudian sholat. Nah, jadi sholat sunnah dzu sababin ada 3, mutaqaddim, muqarin, kemudian mutaakhir. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi sholat sunnah muakkad, kemudian yang kedua sholat sunnah dzu sababin, kemudian yang ketiga sholat sunnah mutlak yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab. Baik. Tuhramus sholat diharamkan. Sholat yang diharamkan itu laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarin,
yang tidak memiliki sebab mutaqaddim dan tidak memiliki sebab muqarrin. Jadi yang diharamkan sholat apa? Lihat teksnya ini, pinternya pengarang kitab. Pakai ada laisa di situ, nafi. Sholat diharamkan yang tidak memiliki sebab mutaqaddim dan tidak memiliki sebab muqarrin. Jadi sholat yang diharamkan sholat apa? Nah, jalan empatnya. Nah, kebanyakan tidur. Ulangi, perhatikan kalimatnya, cakep sekali. Sholat diharamkan. Sholat yang diharamkan adalah sholat sunnah yang tidak memiliki atau sholat yang tidak memiliki sebab mutaqaddim dan tidak memiliki sebab muqarrin. Jadi yang diharamkan itu sholat apa? Apa? Mutlak. Nah, ulangi. Ayo, dipakai otaknya, colokkan. Sholat diharamkan. Diharamkan sholat, gitu deh. Diharamkan sholat. Nah, sholat yang diharamkan yang tidak memiliki sebab mutaqaddim, yang tidak memiliki sebab muqarrin. Titik sampai situ. Jadi sholat apa yang diharamkan? Mutlak. Terakhir kan bahasannya sholat sebab, bukan muakkad, bukan apa yang ketiga tadi, mutlak. Kalimatnya lihat, sholat diharamkan yang tidak memiliki sebab. Berarti kan nomor 2 bagian yang kedua, sholat sebab, bukan muakkad, bukan mutlak. Nah, sebabnya karena ada 3 macam, tapi di sini disebutkan yang bukan sholat mutaqaddim dan bukan sholat muqarrin. Berarti yang diharamkan sholat adalah yang memiliki sebab mutaakhir. Ulangi, yang memiliki sebab mutaakhir. Di sini mah nggak dicantumkan mutaakhir, nggak tertulis dalam teksnya mutaakhir. Bagus kalimatnya di sini. Yang dicantumkan di sini adalah sabab mutaqaddim dan sabab muqarrin, tapi diawali dengan kalimat nafi, laisa. Terus ya. Gitu. Jadi diharamkan sholat yang tidak memiliki sebab mutaqaddim dan tidak memiliki sebab muqarrin. 1. Kemudian yang kedua, sholat yang diharamkan baru sholat mutlak. Baik, catat. Jadi sholat yang diharamkan, maksudnya nggak boleh, bukan nggak boleh sholat atau haram sholat, tapi haram sholat di 5 waktu. Gitu. Haram sholat di 5 waktu, artinya di luar 5 waktu tentu boleh. Ya. Sholat yang diharamkan di 5 waktu, yang pertama sholat sebab mutaakhir. Sholat sebab mutaakhir. Gitu. Jadi sholat dulu baru ada sebab. Sebab mutaakhir. Kemudian yang kedua, sholat mutlak. Sholat mutlak. Jadi haram melaksanakan sholatnya adalah sholat mutlak, sholatnya adalah sholat sebab mutaakhir. Haram dilaksanakan di 5 waktu, fi khamsati awqatin, di 5 waktu. Baik, silakan catat. Sholat sebab mutaakhir. Yang pertama, sholat sunnah ihram. Ya. Sholat sunnah ihram. An-nafilatu dzatus sabab al-mutaakhir wa hiya sittatun. Sholat sunnah yang memiliki sebab mutaakhir. Pertama, sunnah ihram. Sunnah ihram. Jadi sholat dulu
baru ihram. Sholat dulu baru ihram. Niat ihram. Sebelum itu sholat dulu. Sholat dulu kemudian baru ihram. Kemudian yang kedua sholat safar. Sholat safar. Kemudian sholat istikharah. Masuk sholat istikharah mutakhir. Sholat istikharah. Kemudian sholat khuruj minal manzil, keluar dari rumah. Kemudian sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat. Kemudian yang keempat mau perang. Nah ini yang termasuk kepada dzatus sabab al-mutaakhir, sholat sunnah sebab yang sebabnya akhir. Ya, paham ya? Mutaqaddim, muqarrin, mutaakhir. Kalau mutaqaddim berarti ada sebab dulu baru ada sholat. Kalau muqarrin sebab dengan sholat berbarengan. Kemudian mutakhir akhir ingatnya itu aja akhir. Nah, akhir berarti sholat dulu sholat dulu baru ada sebab. Nah jadi yang diharamkan untuk melaksanakan sholat di 5 waktu, yang pertama sholat sunnah sabab mutaakhir, kemudian yang kedua sholat sunnah mutlak. Kalau yang namanya mutlak tentu tidak terikat dengan waktu dan tidak memiliki sebab. Pokoknya saya sholat sunnah mutlak, itu niatnya itu. Nah itu boleh di luar 5 waktu sholat sunnah mutlak itu. Jadi rakaatnya berapa saja juga boleh, waktunya kapan saja kecuali di 5 waktu. Fi khamsati awqatin, 5 waktu itu apa saja? Yang pertama inda tulu'i syamsi, ketika matahari terbit. Nah, ketika matahari terbit pagi apa sore? Nah, ketika matahari terbit sampai kapan? Sampai matahari meninggi kira-kira qadra ramhin, kira-kira 1 tombak matahari itu. Jadi ada yang mengatakan kira-kira 1 tombak itu kalau kita lihat matahari sudah terbit dari landasannya, ya ke depan. Misalnya ini landasannya, kemudian matahari terbit, terus sampai sempurna bulatnya, dia meninggi. Nah kemudian di sini kan ada ruang kosong. Seandainya ada matahari kembar, diletakkan di bawahnya lagi, itu cukup. Misalnya bundarnya segini matahari, kira-kira cukup nggak di bawah ini? Nah itu kalau seandainya cukup, itu sudah disebut dengan qadra ramhin, kira-kira 1 tombak. Kalau masih segini bisa nggak? Nggak bisa, berarti belum qadra ramhin. Kemudian juga ada keterangan lain yang disebut dengan qadra ramhin, kira-kira 1 tombak itu mayusawi 16 dakikoh, sama dengan 16 menit. 16 menit setelah matahari terbit. Masih ingat? 1 tombak berapa derajat? 1 tombak berapa derajat? 4. 1 derajat berapa menit? 1 derajat berapa menit? Berapa ya? 4. 1 tombak berapa derajat? 1 tombak berapa derajat? Jangan ragu, yakin. 1 tombak berapa derajat? 4. 1 derajat berapa menit? 4. Ingetin ya, kamu harus ingat. 1 tombak ada 4 derajat. 1 derajat ada 4 menit. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 16 menit. Jadi setelah matahari terbit, matahari terbit, muncul matahari terbit, kemudian setelah 16 menit, nah itu namanya qadra ramhin, masuk duha, awal duha gitu.
Nah, ketika matahari terbit sampai qadra romhin, itu termasuk waktu yang diharamkan melaksanakan sholat apa? Nah, tidak semua sholat apa? Mutlak dan sholat sunnah mutaakhir. Nyambung. Yang pertama ketika matahari terbit sampai matahari meninggi kira-kira 1 tombak. Pertama. Yang kedua, wa indal istiwa fi ghairi yaumil jum'ah, ketika istiwa. Apa istiwa? Matahari ya, persis matahari keberadaannya di atas kepala kita atau di tengah-tengah langit. Nah, gitulah. Matahari berada di tengah-tengah langit. Nah, itu namanya istiwa. Nah, ketika pas istiwa matahari di tengah-tengah langit, maka tidak boleh ada sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Mutlak dan mutaakhir. Sampai kapan? Sampai tazula, sampai matahari tergelincir. Karena kalau sudah matahari tergelincir, itu sudah masuk awal itu. Fi ghairi yaumil jum'ah, selain di hari Jumat. Ada pengecualian. Jadi kalau di hari Jumat boleh. Kalau di hari Jumat boleh melakukan sholat sunnah di hari Jumat pas lagi istiwa, boleh. Gitu ya. Kemudian yang ketiga. Jadi yang kedua pengecualiannya di hari Jumat. Boleh nggak di hari Jumat? Boleh. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, wa indal ispirar hatta tagruba, ketika matahari menguning sampai matahari terbenam sore hari. Sore hari setelah sholat asar terus mau mendekati maghrib, sebelum matahari terbenam, terlihat langit yang tadinya cerah kuning kemudian menguning. Matahari terlihat bumi ini terlihat menguning. Nah, saat itu ispiror. Nah, itu waktu yang diharamkan sholat. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Karena kalau sudah terbenam sudah masuk waktu maghrib. Ya, jadi yang ispiror itu pagi apa sore? Sore. Sebelum matahari terbenam. Jadi kalau matahari terbenam, sebelum matahari terbenam itu ada ispiror, terlihat menguning gitu. Yang tadinya terang berubah menjadi ispiral kuning. Sampai kapan? Hatta berubah sampai matahari terbenam. Berikutnya yang keempat, wa ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh. Masya Allah, setelah sholat subuh. Ini pekerjaannya ya, bukan waktu. Nah, setelah sholat subuh kita melaksanakan sholat subuh, beres sholat subuh maka tidak ada sholat sunnah di situ. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit setelah sholat subuh. Jadi setelah kita melakukan sholat subuh. Setelah kita melakukan sholat subuh sampai matahari terbit itu tidak ada sholat. Sholat apa? Sholat apa? Sholat sunnah mutlak, sholat sunnah mutaakhir. Kemudian yang kelima, wa ba'da sholatil asri, setelah sholat asar. Setelah kita melakukan sholat asar, hatta tagruba, sampai matahari terbenam. Jadi kelima waktu ini kita rangkum menjadi 2. Tulis. 5 waktu yang diharamkan terbagi 2. 5 waktu yang diharamkan terbagi 2. Al-awqat allati tahrumu fiha shalah. Yang pertama berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan waktu. Al-muta'alliqah biz zaman, yang berkaitan atau yang berhubungan dengan waktu. Apa saja? Pertama, yang berkaitan dengan waktu. Dari terbitnya matahari sampai matahari meninggi. Dari terbitnya matahari sampai matahari meninggi.
kira-kira 1 tombak. Itu zaman, waktu, yang terkait dengan waktu. Kemudian yang kedua, dari istiwa sampai tergelincir. Dari istiwa sampai tergelincir. Kemudian yang ketiga, isfirar, ketika matahari menguning sampai terbenam. Nah, ada 3. Jadi yang terkait dengan zaman, yang terkait dengan waktu ada 3. Ada 3 waktu. Kemudian yang kedua, yang pertama apa tadi? Terkait dengan waktu, zaman. Ya, yang kedua terkait dengan perbuatan atau pekerjaan, terkait dengan perbuatan. Apa saja? Yang pertama, setelah melakukan sholat subuh. Nah, ini kan pekerjaan, melakukan sholat subuh. Setelah melakukan sholat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua, setelah melakukan sholat asar sampai matahari terbenam. Setelah melakukan sholat asar sampai matahari terbenam. Kedua. Jadi jumlah berapa? 5. 3 pertama itu termasuk kepada al-muta'alliqah bizaman, terkait dengan waktu. Yang 2 terkait dengan bil fi'li, perbuatan. Yang gak keluar dari yang ada di kitab, cuman saya merinci saja. Kan di kitab dijelaskan 5 waktu itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari kelima waktu itu jika dirumuskan itu terbagi kepada 2 5 waktu itu. Yang pertama terkait dengan zaman, yang kedua terkait dengan perbuatan, fi'lun. Yang terkait dengan zaman 3 pertama, ketika matahari terbit sampai matahari meninggi, ketika istiwa, kemudian ketika isfirar matahari menguning, 3 pertama. Kemudian yang terkait dengan perbuatan adalah setelah melakukan sholat subuh dan setelah melakukan sholat asar. Itu yang perbuatan. Setelah sholatnya. Sholat itu kan perbuatan. Gitu ya. Kemudian dari 5 waktu tersebut, di mana haram untuk melakukan sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah mutaakhir, pengecualian. 1. Sholat di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram. Jadi sholat apapun, termasuk sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah mutaakhir, ketika dilaksanakan di Mekah, di Masjidil Haram, itu boleh. Pengecualian. Boleh dilaksanakan yang pertama di Mekah, di Masjidil Haram. Itu. Contoh yang sholat sunnah mutaakhir apa? Misalnya sholat hajat. Setelah sholat subuh, setelah melakukan sholat subuh, dia melaksanakan sholat hajat. Boleh nggak? Tergantung di mana sholatnya. Sholatnya di Masjidil Haram, boleh nggak? Boleh. Sholatnya di Masjid Kedubale, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi pengecualiannya 1 di Masjidil, itu terkait dengan makan terkait dengan dengan tempatnya di Masjidil Haram, pengecualian. Kemudian yang kedua terkait dengan zaman, waktu, yaitu sholat Jumat, sholat istiwa tapi khusus. Di waktu istiwa. Yang kedua, melaksanakan sholat pada waktu istiwa di hari Jumat. Melaksanakan sholat pada waktu istiwa di hari Jumat. Kalau yang pertama yang terkait dengan makan, tempat, itu semua sholat
Ya, termasuk sholat sunnah yang diharamkan itu boleh dilaksanakan selama dia melaksanakannya di Makkah, di Masjidil Haram. Nah, kalau yang kedua ini terkait dengan zaman, tentang waktu di mana dia boleh melaksanakan sholat yang diharamkan pada waktu istiwa, hanya istiwa, pada waktu istiwa di hari Jumat. Ya, selain yang istiwa tetap diharamkan meskipun di hari Jumat. Yang dikhususkan di hari Jumat itu adalah pada waktu istiwanya saja. Adapun setelah sholat asar, setelah sholat subuh tetap diharamkan meskipun di hari Jumat.